Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gambar manufaktur kali ini saya akan menjelaskan toolbar pada inventor. Yang pertama saya jelaskan dulu apa itu inventor. Inventor merupakan sebuah program CADD dalam bidang teknik yang diaplikasikan untuk perancangan mekanik dalam bentuk 3 dimensi. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari skill kita dalam 3 dimensi, kita harus matang dulu di 2 dimensinya. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan toolbar atau menu dalam 2 dimensi. Kita klik yang sketch. Nah, pasti muncul seperti ini, lalu kita pilih yang X, Y plane. Nah, keluar 2 sumbu X dan Y. Dan di sini saya akan menjelaskan menu create. Create itu nih seperti draw gambar ya. Di sini menu sketch terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada create, modify, pattern, constraint, insert, format, dan exit. Yang pertama saya jelaskan adalah create dulu. Create di sini terdapat ada banyak ya. Ini saya kembalikan dulu ke menu awalnya. Dari yang pertama ada line, circle, ARC, rectangle, fillet, text, dan point. Untuk project geometry ini lebih spesifik ke 3 dimensi, jadi nanti itu saya dijelaskan di belakang. Oke, kita fokus di sini dulu. Di menu line, yang pertama line. Fungsi dari line yaitu untuk membuat garis lurus. Terdapat beberapa menu dalam line, dari yang pertama line, spline ada 2, equation curve, dan break groove. Ya, dan yang saya jelaskan hanya 2 nanti, atau yang sering digunakan, yaitu line dan spline. Langsung saja kita praktekkan, kita klik areanya di mana, klik di sini, lalu harus lurus ini ya, tidak boleh miring. Lalu klik lagi, kita juga bisa memasukkan ukuran di sini, tapi harus diluruskan dulu, tidak boleh miring seperti ini. Diluruskan dulu, misalnya kita menggunakan 10, ukuran 10 mili ya, 10 mili, enter. Nah, lalu ke atas misalnya 12 mili, 12. Oke. Lalu ke kanan, misalnya ini asal klik ya saya. Nah, seperti ini. Nah, lalu klik ESC atau klik kanan. Oke, bisa ya ini ya, masih mudah ya. Lalu bagaimana yang spline? Spline itu nanti seperti ini. Klik. Jadi ini membuat garis lurus. Bukan garis lurus, maksudnya sebuah garis, tapi garis lengkung ya. Ini hilang malah. Seperti ini. Jangan langsung di ESC atau di enter, tapi di klik ini. Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Ini saya hapus saja ya, misalnya langsung kita blok, klik di blok biru seperti ini, lalu di delete, tombol delete ya. Itu yang lain. Kedua yang circle. Circle fungsinya yaitu untuk membuat lingkaran. Terdapat beberapa menu circle, yaitu ada center point, tangent, dan ellipse. Dari yang pertama circle, kita klik. Ini masih dalam ukuran radius ya. Bagaimana jika kita ada perintah diameter? Diameter seperti ini. Klik kanan, klik yang diameter ya. Kalau yang radius, klik kanan yang radius seperti itu. Misalnya ini kita pakai radius 5,5, 5,5. Di sini pakainya titik bukan koma ya. Lalu di enter. Oke, jadilah seperti ini. Lalu yang ellipse misalnya ya, karena yang sering digunakan ellipse. Kalau yang circle, nah seperti ini ya, circle tangent jarang digunakan. Yang ellipse seperti ini, klik panjang, nah seperti ini, klik lagi, seperti itu ya. Lalu yang ARC, di sini fungsi ARC itu membuat sebuah lengkungan atau lingkaran yang tidak diketahui ukurannya ya, misalnya di sudut. Di sini ARC fungsinya untuk membuat lengkungan, ada 3 di sini ya. Saya kembalikan dulu. ARC di sini ada 3, yaitu 3 point, tangent, dan center point. Dari yang awal dulu, 3 point. Contohnya seperti ini. 1, titik 1, titik 2, dan klik ketiga. Oke, 3 point berarti 3 titik. Kita praktekkan. Klik. Dari yang pertama, titik 1, 2,
3. Seperti itu ya. Klik kanan, oke. Itu yang ARC ya. Lalu yang selanjutnya ada rectangle. Rectangle ini untuk fungsinya untuk membuat kotak persegi panjang ataupun bujur sangkar ya. Terdapat beberapa toolbar dalam rectangle, banyak sekali. Ini saya jelaskan yang rectangle dan polygon saja ya. Untuk membuat persegi ini, klik, pilih areanya, klik. Nah, jadilah kotak seperti ini. Kita masukkan ukurannya. Misalnya ke bawahnya, ke sampingnya. Ini berarti ke samping ya. Ke sampingnya 5. Jangan langsung di enter, namun di tab. Kita arahkan ke sini. Ke tab. Oke, 5. Terus ke bawahnya 10. Lalu di enter. Nah, seperti itu ya. Kita ke bawah kan. Nah, seperti ini. Terus kita misalnya bikin persegi lagi, 1 kali lagi. Klik persegi ukuran 6, lalu di tab 6 lagi, enter. Nah, jadilah persegi. Oke, paham ya? Lalu ke polygon. Polygon di sini kayak seperti bujur sangkar, banyak perseginya ya. Misalnya ini seginya 6. Klik. Nah, ini ada 6 jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagaimana kita ingin membuat segi 10? Kita klik saja di sini. 10. Oke, ini jadinya 10. Lalu di klik down atau selesai. Jadilah segi 10. Selanjutnya ke fillet. Di sini ada 2, chamfer dan fillet ya. Fillet itu untuk membuat ini radius, dan yang chamfer yaitu nah ini ya. Kalian sudah pernah tahu ini. Misalnya fillet seperti ini. Membuat ini dulu. Oke, contohnya seperti ini. Lalu kita menggunakan fillet. Yang pertama fillet 2. Klik dulu ini. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana yang chamfer? Yang chamfer, klik dulu yang chamfer. Chamfer 2 juga ini ya. Klik ujung ke ujung, jadilah chamfer ya, seperti ini. Gitu. Ini kita juga bisa mengganti ukurannya, misalnya chamfer 3 atau 4. Lalu ada teks. Teks ini untuk membuat tulisan, misalnya seperti ini. Diklik dulu. Membuat area di blok, klik, tahan, ke kanan, lepas. Akan muncul seperti ini. Kita bisa menulis misalnya mesin. Di blok dulu untuk mengganti ukuran. Bisa misalnya ukuran 3,05, mengganti tulisan, menebalkan, memiringkan, ya, seperti ini. Atau mengganti tulisannya di sini, seperti itu. Oke. Nah, jadilah seperti ini. Oke, paham ya? Lalu ada poin. Poin itu adalah titik bantu. Klik misalnya. Seperti ini. Membuat titik bantu. Nah, ini misalnya kita ingin membuat lingkaran, tapi kita harus di titik tertentu untuk meluruskan misalnya. Nah, misalnya kita membuat lingkaran di sini. Nah, ini fungsinya untuk ini titik bantu ya. Misalnya seperti itu. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari menu create ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan menu modify dan selanjutnya. Oke, sampai sini semoga paham. Tetap semangat, tidak ada hal yang sulit jika kalian mau berusaha dan berusaha memahami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.